saya Andi Itsmi Aulia Bahar dengan NIM 2020203860202040 dan teman-teman saya Nur Fadilah, Mutmainah, Firdayanti, Nur Ramadhani, Muhammad Akbar Tanjung, dan Muhammad Arham Yusuf. Di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai pajak langsung. Dalam dunia perpajakan di Indonesia, ada dua kelompok pajak, yakni pajak langsung dan tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Dan apa saja jenis pajak yang masuk dalam kategori pajak langsung? Untuk itu, di video ini ada pengertian, jenis, dan contoh pajak langsung yang menarik untuk bisa dipahami lebih dalam. Tanpa perlu berlama-lama lagi, simak penjelasan lengkapnya yuk. Pajak langsung. Pajak langsung adalah pungutan yang menjadi beban wajib pajak dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Karenanya, kewajiban untuk membayar pajaknya menyatu dengan wajib pajak. Contoh dan jenis pajak langsung. Perlu diketahui bahwa pajak langsung termasuk dalam pengelompokan jenis pajak berdasarkan golongan atau cara dari pemungutannya. Untuk jenis dari pajak langsung sendiri ada beberapa, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak kendaraan bermotor. Selain kategori ini, terdapat pula dua jenis pengelompokan lainnya. Pertama, berdasarkan sifatnya, maka pajak dibagi menjadi dua jenis, yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak jenis ini biasanya dikaitkan pula dengan perlu tidaknya melihat keadaan atau status wajib pajak. Kedua, berdasarkan siapa yang melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, maka pajak digolongkan menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya akan membahas mengenai pajak bumi dan bangunan atau biasa disebut dengan PBB. PBB sendiri diatur langsung melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dan disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Adapun dasar pengenaan pajak jenis ini adalah nilai jual objek pajak atau NJOP yang telah ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayahnya. Kondisi inilah yang membuat besaran pajak bisa berbeda setiap tahunnya. Namun, tenang saja, bagi wajib pajak pasti mengetahui informasi besaran pajak yang diterimanya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT. Wajib pajak dalam PBB terdiri dari dua, yakni orang pribadi dan badan. Mereka memiliki hak dan mendapatkan manfaat atas tanah dan bangunan itu sendiri. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua jenis tanah dan bangunan dapat dikenakan PBB, seperti rumah ibadah, panti asuhan, sekolah, hutan lindung, dan area pemakaman. PBB termasuk dalam kategori pajak pusat serta harus dilunasi paling lambat 6 bulan setelah tanggal SPPT diterima. Untuk pembayaran PBB itu sendiri dapat dilakukan melalui bank, ATM, dan Dinas Pendapatan Daerah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Yusuf. Di sini saya akan membacakan materi tentang pajak penghasilan. Subjek dari pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu. Perhitungan pajak ini dilakukan selama 1 tahun. Wajib pajak dari jenis pajak langsung ini terdiri dari dua, yaitu orang pribadi yang berpenghasilan kena pajak. Yang kedua, badan atau perusahaan dengan izin usaha legal atau koperasi, CV, BUMN, dan BUMD dan PT. Pajak penghasilan fokus pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dan digunakan untuk menambahkan kekayaan atau konsumsi yang bersangkutan.
Ada beberapa jenis dari pajak penghasilan seperti pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ketiga, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan yang dibebankan kepada siapa saja dengan kepemilikan kendaraan beroda 2 atau lebih. Tarif dalam jenis pajak langsung ini sudah ditetapkan sama di seluruh Indonesia seperti dalam peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001. Subjek pajaknya bisa orang pribadi atau badan dengan kepemilikan atau menguasai kendaraan bermotor. Besaran yang dikenakan dalam pajak kendaraan bermotor tergantung dari nilai jual kendaraan bermotor itu sendiri. Kemudian ditambah dengan perhitungan bobot dan dampak dari pemakaian kendaraan berdasarkan tingkat pencemaran serta kerusakan jalan yang dapat ditimbulkan. Pembayaran pajak ini dapat dilakukan di kantor Samsat atau melalui e-Samsat. Sekian dan terima kasih. Pajak berdasarkan sifatnya. Jadi jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pungutan yang memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh. Pajak PPh memerhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Sementara pajak objektif merupakan pungutan yang memerhatikan nilai dari objek pajak. Contoh dari pajak objektif yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN dari suatu barang yang dikenakan pajak. Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Pajak berdasarkan lembaga yang memungutannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pajak pusat digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain-lain. Berikut pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat: pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai, pajak bumi dan bangunan atau PBB, perkebunan, perhutanan, pertambangan. Nah, kemudian pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Hasil dari pajak daerah digunakan untuk membiayai belanja pemerintahan daerah. Proses administrasinya dilaksanakan di kantor pajak daerah. Berikut pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, yakni pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, kemudian pajak kota atau kabupaten. Nah, yakni seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bukan logam atau bantuan, pajak pabrik, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah atau bangunan, pajak bumi dan bangunan atau PBB, perdesaan dan perkotaan. Itulah pengertian, jenis, dan contoh pajak langsung. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.